Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita hari ini masih bisa diberi kesempatan untuk kembali belajar fikih. Bahasannya masih tentang jual beli. Yang akan kita bahas kali ini adalah mereview hasil dari penilaian harian di pertemuan sebelumnya. Sebelum memulai, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasan pertama adalah tentang hukum jual beli. Sebagaimana kita tahu bahwa hukum jual beli itu asalnya adalah mubah atau boleh. Namun bisa menjadi haram, wajib, dan sunnah disesuaikan dengan keadaan. Dalam soal dijelaskan ada pembeli yang mau membeli pakaian untuk sholat dan menutup aurat. Nah, sholat dan menutup aurat ini adalah kewajiban. Maka ketika jual beli dikaitkan dengan hal yang wajib, jual belinya pun menjadi wajib. Contoh yang lain, jual beli menjadi wajib apabila seorang penjual menjual sesuatu itu untuk melunasi hutangnya. Melunasi hutang adalah kewajiban, maka jual beli yang dikaitkan dengan suatu kewajiban yang lain, maka jual belinya adalah wajib. Begitu. Sama halnya dengan jual beli yang haram misalkan. Apabila jual beli dikaitkan dengan sesuatu yang haram, misalkan jual beli pisau untuk menyakiti orang lain, maka perbuatan itu adalah haram dilakukan gitu. Jual belinya pun menjadi haram. Itu dia. Pembahasan selanjutnya adalah tentang macam-macam jual beli. Kategori pertama adalah jual beli yang tidak sah karena kurang syarat dan rukunnya. Kemudian yang kedua adalah jual beli yang sah namun terlarang. Kita bahas satu persatu. Jual beli yang tidak sah karena kurang syarat dan rukun itu, salah satu contohnya adalah jual beli dengan sistem ijon, yaitu menjual sesuatu saat sesuatu itu belum layak dijual. Contoh misalkan menjual padi saat padi masih hijau, atau menjual buah saat buahnya itu masih belum matang atau masih hijau. Ini dilarang karena bisa terjadi kerugian di salah satu pihak, misalkan kerugian di pihak pembeli. Pembeli mengira saat membeli padi yang masih hijau itu akan mendapatkan 10 ton misalkan. Tiba-tiba setelah padinya layak untuk dipanen, ternyata dapatnya cuma 5 ton. Sekarang kita ambil contoh kerugian di pihak penjual. Misalkan seorang penjual menjual buah mangga satu pohon yang masih hijau, dan dia perkirakan pohon itu akan berbuah sekitar 50 kg. Dia jual dengan harga sekian misalkan. Tiba-tiba setelah waktunya dipanen, hasilnya adalah 90 kg. Maka seharusnya dia menjual 90 kg, dia hanya kebagian 50 kg sesuai dengan perkiraan awal dia. Jual beli ini tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat dari barang yang akan diperjualbelikan. Apa syarat itu? Syarat yang kelima yaitu barang itu harus diketahui oleh kedua belah pihak kadarnya. Kadar di sini berarti bisa timbangannya, jumlahnya, beratnya, dan lain sebagainya. Kalau sistem ijon ini tidak diketahui saat transaksi dilakukan, tidak diketahui kadar kepastiannya seperti apa. Orang mengira 100 kilo ternyata bisa 120 atau bisa kurang dari itu. Karena jual beli ini tidak memenuhi salah satu syarat, maka jual belinya tidak sah. Contoh yang lain misalkan adalah jual beli binatang ternak tapi yang masih ada dalam kandungan induknya. Ini juga tidak jelas apakah nanti saat dilahirkan mati atau masih hidup, cacat atau tidak gitu. Karena ketidakjelasan ini maka tidak sah jual belinya. Alasannya adalah belum diketahui oleh kedua belah pihak hewan itu seperti apa. Gimana mau diketahui orang masih dalam kandungan? Oke, lanjut ke bagian selanjutnya. Masih contoh jual beli yang tidak sah karena kurang syarat dan rukun. Yaitu adalah jual beli benda najis, bangkai, dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena tidak memenuhi syarat barang yang akan dijual, yaitu satu, harus suci. Ya, jadi kalau bangkai itu tidak suci, maka tidak layak untuk dijadikan
barang yang akan diperjualbelikan. Baik, itu beberapa contoh tentang jual beli yang tidak sah karena kurang syarat atau rukun. Sekarang yang kedua adalah sah secara syarat dan rukun tetapi terlarang. Salah satu contohnya adalah jual beli saat waktu sholat Jumat. Tinjau dari rukunnya sudah terpenuhi semua. Syaratnya pun begitu. Pembeli, penjual, barang, alat tukar, kemudian ijab kabulnya sudah memenuhi syarat semua. Tapi yang menjadikannya terlarang adalah dilakukan di saat waktu yang diharamkan untuk transaksi jual beli. Artinya yang menjadikan jual beli ini terlarang bukan karena syarat atau rukun, tetapi karena sesuai dengan perintah Allah dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Contoh yang lain pun banyak. Misalkan jual beli untuk menipu, jual beli untuk maksiat, jual beli dengan mengurangi timbangan, jual beli dengan niat menimbun, jual beli menghadang penjual di pinggir jalan untuk dapat harga yang lebih murah dan merusak pasar misalkan. Itu di antara contoh-contoh yang terlarang. Sebetulnya rukun dan syaratnya bisa saja terpenuhi, tetapi terlarang karena niatnya tidak baik. Jadi, kalaupun memenuhi syarat dan rukun dan dianggap sah secara syarat dan rukun, tetap saja jual belinya terlarang dan itu haram untuk dilakukan. Jadi kalau dibedakan, jual beli yang tidak sah itu adalah tidak memenuhi syarat dan rukun. Kalau jual beli yang sah namun terlarang adalah jual beli yang memenuhi syarat dan rukun namun dilarang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Semoga bagian ini bisa difahami ya. Harapannya kita bisa mempraktekkan transaksi jual beli yang lebih baik dan sesuai dengan syariat Islam. Itulah beberapa bahasan yang ada dalam soal yang dianggap sebagai bahasan yang sulit oleh kalian sesuai dengan hasil penilaian di pekan sebelumnya. Untuk pembahasan atau bahasan-bahasan yang lain, bisa kalian simak kembali penjelasan materi di pertemuan-pertemuan sebelumnya, karena di sana ada jawaban yang bisa kalian dapatkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibahas di pertemuan kali ini. Setelah ini kalian bisa mulai untuk mempelajari tentang khiyar, ada khiyar majlis, syarat, dan aibi sebagai persiapan untuk kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terakhir, sebagai pengingat, tolong diperhatikan apabila ada penjelasan materi, didengarkan baik-baik, difahami, karena tidak setiap pembahasan materi itu sesuai dengan yang ada di buku atau sama dengan buku. Bisa jadi ada tambahan-tambahan yang dirasa perlu, dan itu ada dalam soal. Jadi kalau kalian, Pak, ini soalnya nggak ada di buku, bisa jadi ada di penjelasan. Itu ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.